Prabowo Subianto kini bukan hanya representasi Indonesia, tapi simbol arah baru kekuatan Asia Tenggara. KTT ASEAN ke-47 menjadi titik balik. Posisi Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tapi penentu arah. Dunia hadir, AS, Tiongkok, Brasil, Afrika Selatan, dan semuanya kini tahu, ASEAN tidak bergerak kalau Indonesia tidak memberi aba-aba. Video ini membongkar arah diplomasi baru Indonesia, perubahan karakter ASEAN, hingga bagaimana Prabowo mulai diposisikan sebagai future peace leader dunia. Siapa yang menyangka di tengah dunia yang makin rapuh, justru ASEAN muncul sebagai panggung baru lahirnya poros kekuatan global. Dan pusat gravitasinya bukan lagi Kuala Lumpur, bukan lagi Bangkok. Semua mata kini tertuju ke Jakarta, tepatnya kepada satu sosok, Prabowo Subianto. KTT ASEAN ke-47 bukan sekadar forum diplomasi rutin. Ini adalah momentum penegasan. Indonesia bukan pemain belakang. Kita adalah wasit sekaligus arsitek arah kawasan. Prabowo hadir bukan sebagai peserta tapi sebagai poros. Dan menariknya, Malaysia yang menjadi tuan rumah justru tampak memainkan peran co-host. Siap mendampingi tapi tidak mendominasi. Karena hari ini Indonesia adalah jangkar keamanan Asia Tenggara. Dan dunia tahu itu. ASEAN hari ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. 5 dekade, lebih dari 50 tahun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tanpa perang besar, kekuatan yang tidak dimiliki Uni Eropa, bahkan Liga Arab sekalipun. Dan Prabowo menyebutnya dengan lantang, ASEAN adalah organisasi regional paling sukses di dunia. Bukan klaim kosong. Faktanya Jepang, Uni Eropa, hingga Timur Tengah mulai antri masuk jalur pengaruh ASEAN. Kini giliran Brasil dan Afrika Selatan resmi menyatakan minat bergabung. Dengar baik-baik, bukan Indonesia yang minta dihormati dunia. Dunia yang datang menghormati Indonesia. Yang membuat KTT ke-47 ini paling menarik, Amerika Serikat dan China turun langsung, duduk dalam ruangan yang sama. Bukan untuk perang, tapi karena mereka tahu pintu perdamaian dunia ada di ASEAN. Washington mengirim Donald Trump sendiri. Beijing mengirim Perdana Menterinya. Dua kekuatan superpower yang biasanya saling gertak di Laut Cina Selatan, kini justru datang ke wilayah kita untuk mencari keseimbangan. Karena Prabowo, dengan reputasinya sebagai sosok yang bisa bicara keras tapi adil, mulai dianggap sebagai penengah yang kredibel. Bukan sekadar pemimpin Indonesia, tapi rising global statesman. Dan di tengah tensi global yang membara, Prabowo tidak kehilangan keberanian moral untuk membela Palestina. Bukan dengan slogan emosional, bukan dengan retorika murahan, tapi dengan argumen strategis, bermartabat, dan langsung di forum tertinggi PBB. Itulah bedanya. Indonesia bicara bukan karena ingin didengar. Indonesia bicara karena dunia memang butuh mendengarkan. Momentum bersejarah lain terjadi. Timor Leste akhirnya resmi masuk ASEAN setelah 14 tahun menunggu. Dan yang memutuskan pintu itu dibuka? Indonesia, Prabowo. Simbol yang sangat kuat. Mereka pernah pergi sebagai ex-wilayah, kini kembali sebagai saudara sesama pemegang masa depan kawasan. Diplomasi dingin, tapi penuh martabat. Inilah wajah baru kekuatan Indonesia, bukan intimidasi kolonial, tapi kepemimpinan yang dirindukan. ASEAN hari ini bukan lagi zona stabilitas. ASEAN hari ini adalah zona gravitasi kekuatan dunia baru. Dan Indonesia berada di titik paling sentral. Karena sekali lagi, narasinya bukan siapa yang datang ke ASEAN, tetapi siapa yang datang karena tahu bahwa keputusan ASEAN tidak bisa diabaikan. Dan di tengah sorotan itu, satu sosok berdiri paling tegak di panggung dunia. Prabowo Subianto, bukan lagi calon, bukan sekadar presiden, tapi simbol lahirnya New Asian Leadership. Untuk pertama kalinya setelah era Soekarno, poros kekuatan dunia tidak lagi ditentukan dari Washington, Beijing, atau Moskow, melainkan dari Jakarta. Dan KTT ASEAN ke-47 adalah panggung pengukuhannya. Sebab yang sedang terjadi bukan sekadar diplomasi. Ini adalah realignment geopolitik besar-besaran. Kekuatan global mulai menyadari, jika ingin menjaga perdamaian dunia, mereka harus bicara dengan ASEAN dan bicara lewat Indonesia. Dan yang lebih menarik, tak ada satupun momen yang tidak memperlihatkan dominasi wibawa Indonesia. Malaysia boleh menjadi tuan rumah, tapi diplomasi strategis dirancang Jakarta. Arah pembahasan keamanan dipimpin Jakarta. Narasi moral dunia disuarakan Jakarta. Dan para pengamat internasional sepakat, Malaysia mendampingi.
Indonesia menentukan elegan, tanpa meremehkan, tanpa menginjak, tapi jelas memimpin. Pertanyaannya, kenapa dunia tiba-tiba menganggap ASEAN begitu penting? Karena di saat Eropa sibuk dihantam krisis, Amerika sibuk pemilu dan pecah kongsi dalam negeri, Timur Tengah terbakar perang, ASEAN justru menawarkan sesuatu yang langka, stabilitas politik, jangka panjang pertumbuhan ekonomi konsisten 700 juta populasi pasar kekuatan maritim strategis dunia dipimpin negara yang tidak tunduk kepada blok manapun. Dengan bahasa sederhana, ASEAN adalah masa depan, NATO bukan, G7 bukan, dan Indonesia adalah motor ASEAN, bukan sekadar peserta, tapi pengemudi. Karena itulah, ketika Brasil dan Afrika Selatan menyatakan minat bergabung, itu bukan sekadar ekspansi organisasi, itu pengakuan geopolitik. Bayangkan, Amerika Latin ingin masuk Asia Tenggara, Afrika ingin masuk Asia Tenggara. Terjemahannya, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah berubah dari wilayah strategis menjadi poros strategis dunia. Sudah bukan lagi playground, kini kita adalah arbiter, penentu hasil akhir. Dan di titik inilah Prabowo berdiri, bukan sekadar sebagai presiden baru, tapi sebagai representasi inkarnasi baru kekuatan Asia. Tegas, bermartabat, nasionalis, tapi tidak anti dialog. Bicara keras untuk Palestina, bicara seimbang kepada Amerika dan Cina, bicara merangkul kepada Timor Leste, bicara penuh sinyal kekuatan tanpa harus berteriak. Inilah gaya kepemimpinan yang membuat dunia berhenti dan mendengarkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan disegani dunia, tapi jauh lebih besar. Apakah Indonesia siap memimpin arah dunia? Karena sinyalnya sudah sangat jelas. Dan panggungnya sudah dibuka. Sekarang kita masuk pada bab yang lebih serius. Dampak dari naiknya posisi Indonesia bukan hanya soal citra, tetapi soal pergeseran strategi global. Dan inilah fakta yang mulai terjadi. Pelan tapi terlihat jelas. 1. Amerika Serikat mulai mengubah pendekatan terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat melihat Asia Tenggara sebagai medan pengaruh melawan Cina. Tapi kini ada perubahan nada yang radikal. Mereka tak lagi bicara dari posisi mengatur. Mereka bicara dari posisi melobi. Makanya Trump turun langsung. Karena Washington paham, jika Indonesia memilih diam, dunia ikut diam. Jika Indonesia bersuara, negosiasi global ikut bergerak. Dan ini bukan sekadar simbol. Ini sinyal. ASEAN mulai melihat Prabowo sebagai independent power, bukan follower Washington. 2. China kini bersikap jauh lebih akomodatif kepada Indonesia. Beijing tahu mereka tidak bisa mendominasi ASEAN jika tidak mendapat restu Jakarta. Mereka belajar dari era sebelumnya. Indonesia tidak suka gaya agresif. Itulah kenapa di KTT ini, China datang bukan untuk menggertak, tapi membawa proposal kerjasama ekonomi dan perdamaian. Mereka tahu, jika Indonesia tidak setuju, ASEAN bisa menutup pintu pada pengaruh mereka. 3. Eropa dan Timur Tengah mulai ikut bergerak. Uni Eropa mempercepat negosiasi CEPA dengan Indonesia. Bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka sadar masa depan rantai pasok global akan ditentukan Asia Tenggara. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pun kini mendorong strategic partnership yang jauh lebih setara, bukan lagi sekadar perdagangan minyak. Semua berubah ketika Indonesia bukan lagi pasar besar, tapi aktor penentu future order global. 4. Dunia mulai menyadari Indonesia bukan hanya stabil, tapi berbahaya jika diremehkan. Dan di sini letak permainan halus Prabowo. Ia tidak bermain sebagai pengemis kekuatan, tapi sebagai guardian of balance. Indonesia menjaga harmoni, tapi tidak ragu menjadi pembalik meja jika ada yang mencoba memecah kawasan. Inilah alasan mengapa negara-negara lain kini mulai mencari izin moral lewat Jakarta sebelum bicara keras soal Indo-Pasifik. Dan ini bukan opini. Ini sinyal halus yang sekarang sudah terbaca oleh analis militer internasional. ASEAN yang dulu dianggap forum formalitas, kini adalah ruang negosiasi paling sensitif di dunia. Dan Prabowo berdiri di pusatnya. Bukan junior, bukan mediator sewaan, tapi power broker sesungguhnya. Kita baru di gerbang. Jika arah ini konsisten, maka Indonesia bukan hanya pemain, tapi perumus standar baru geopolitik global. Dan kalau itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi mengapa Indonesia dilibatkan, tapi apakah dunia siap dengan kepemimpinan versi Indonesia? Mari kita masuk ke level yang jauh lebih strategis. Karena jika arah ini berlanjut,
dunia akan menyaksikan kelahiran tatanan global baru. Bukan lagi dunia dua kutub, ala Amerika versus China, tapi dunia dikendalikan oleh poros ketiga, ASEAN, dengan Indonesia sebagai arsiteknya. 5-10 tahun ke depan, dunia bisa jadi bukan lagi bicara soal superpower, tapi soal super regional power block. Dan ASEAN berpotensi menjadi blok paling rasional, stabil, dan diterima semua pihak. Kenapa? Tidak agresif seperti NATO, tidak otoritarian seperti Shanghai Pact, tidak reaktif seperti Liga Arab, tidak buntu seperti Uni Eropa ASEAN, punya pendekatan unik. Kekuatan tanpa intimidasi, dominasi tanpa kekerasan, kolaborasi tanpa tunduk. Dan di tengah itu, Indonesia berdiri sebagai tuas keseimbangan. Dunia tidak lagi bertanya, ASEAN ikut blok siapa? Tapi sekarang pertanyaannya berubah menjadi, apakah Amerika Serikat dan China siap ikut pada standar ASEAN? Inilah shift besar yang sedang terjadi. Dan sosok Prabowo dengan narasi berani bicara moral, namun tidak tunduk pada satu poros pun, sedang memerankan dirinya bukan sebagai penengah, tetapi sebagai pencipta aturan baru. Simpelnya, jika Perang Dunia 1-2 melahirkan aturan ala Barat, jika Perang Dingin melahirkan bipolar Amerika Serikat Soviet, maka krisis global hari ini bisa melahirkan tata dunia versi Asia Tenggara. Dan Prabowo berdiri di titik yang menakutkan sekaligus mengagumkan. Diakui dunia sebagai calon pembentuk moral kompas baru geopolitik. Bayangkan dampaknya, investor global akan menempatkan Jakarta sebagai pusat strategi Asia, menggantikan Singapura. Negara-negara selatan global akan melihat Indonesia sebagai mentor, bukan sekadar mitra. Pengambilan keputusan dunia tak lagi eksklusif di Davos atau Washington, tapi mulai berlangsung di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok. Konflik besar dunia dari Laut Cina Selatan hingga Palestina akan menunggu sinyal ASEAN sebelum memulai atau mengakhiri tensi. Dan bagi dunia, itu bukan ancaman, itu harapan. Karena Prabowo bukan menawarkan blok perang baru, tapi tatanan baru yang lahir dari stabilitas, martabat, dan keseimbangan. Ini bukan lagi soal Indonesia bangkit. Ini soal apakah dunia siap dipimpin oleh cara berpikir Indonesia. Dan faktanya, mereka sudah mulai mengakui, bahkan sebelum kita sendiri sepenuhnya menyadarinya. Kini kita masuk ke tahap kunci. Karena kekuatan Indonesia hari ini bukan hanya pengaruh politik, tetapi perpaduan sempurna antara soft power dan hard power, sesuatu yang selama puluhan tahun tidak dimiliki oleh negara manapun di Asia Tenggara. Dan inilah yang membuat Prabowo mulai dipandang dunia sebagai calon global game changer. Hard power. Indonesia diakui sebagai penjaga stabilitas kawasan. Indonesia punya militer terbesar dan paling terlatih di Asia Tenggara. Indonesia kontrol langsung jalur laut strategis ALKI plus choke point dunia. Jalur vital 40% perdagangan global. Negara manapun yang ingin aman mengirim kapal harus tenang dengan sikap Indonesia. Indonesia bukan hanya stabil, tetapi kapasitasnya menahan perang. Bukan pasif defensif, tapi aktif memastikan tidak ada kekuatan asing yang bisa menciptakan eskalasi tanpa persetujuan kawasan. Inilah mengapa Amerika Serikat dan China kini mulai minta izin, bukan hanya minta dukungan. Karena mereka tahu, jika Indonesia berubah sikap, arsitektur keamanan dunia ikut bergeser. Soft power, diplomasi moral Indonesia. Tak bisa diremehkan. Indonesia membela Palestina bukan dari posisi emosional, tapi sebagai diplomasi moral dengan legitimasi historis. Indonesia menjadi jembatan Global South. Dihormati Timur Tengah, diterima Barat, tidak dicurigai Beijing. Prabowo tidak menggunakan bahasa permusuhan, tapi bahasa kehormatan dan martabat bangsa. Dan dunia melihat Indonesia adalah kekuatan damai yang ditakuti. Bukan pecinta perang. Tapi bila dipaksa, kita tidak akan tunduk. Inilah perpaduan yang langka. Keras ketika perlu, tapi tidak haus perang. Diplomatis tapi tidak mau jadi boneka. Diterima Amerika setidak di bawah Amerika. Diterima Cina, tidak didikte Cina. Dihormati dunia Islam, tapi tidak ekstrim. Nasionalis tapi bukan isolasionis. Inilah rumus kepemimpinan yang membuat dunia mulai menilai Prabowo bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi potensi arsitek era baru perdamaian dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, mampukah Indonesia naik kelas? Karena faktanya kita sudah di atas panggung. Pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih menegangkan adalah, apakah dunia siap mengikuti kepemimpinan Indonesia?
Dan apakah bangsa kita sendiri siap menyadari betapa besar kekuatan yang sedang kita pegang? Ini bukan mimpi. Ini realitas yang sedang terjadi dan sedang kita saksi langsung. Dan momentumnya baru dimulai. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak pihak, bahwa Prabowo bukan hanya memainkan peran sebagai diplomat militer, tapi juga sebagai arsitek masa depan Asia Tenggara. Ia menjahit harmoni, sambil memastikan arah komando tetap berada di tangan Indonesia. Tidak ada lagi era ketika Indonesia sekadar pasif dan ikut arus. Kita kini adalah current maker, bukan follower. Dari isu geopolitik, pangan, pertahanan, hingga kemanusiaan, posisi kita adalah center of gravity. Saat Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo memperkuat program ASEAN Defense Cooperation, diplomasi Jakarta tidak lagi berkutat pada basa-basi politik seremonial. Indonesia membawa arah baru. Dari forum talkatif menjadi forum direktif. Bahkan diplomat-diplomat barat mulai mengakui, ASEAN hari ini tidak bergerak kecuali Indonesia, mengisyaratkannya. Dan yang menarik, semua ini berlangsung tanpa perlu membenturkan kepentingan dengan tetangga dekat seperti Malaysia. Justru narasinya elegan. Kita berjalan bersama tapi dengan kecepatan visi yang tidak sama. Di saat yang lain masih menghitung peluang, Indonesia sudah menyusun chessboard 5 langkah ke depan. Sebagai bangsa, kita sedang berada di ambang perubahan level. Indonesia tidak lagi hanya dibicarakan, kita menentukan arah pembicaraan. Prabowo tidak lagi sekadar representasi kepala negara. Ia sedang diposisikan sebagai moral authority Asia Tenggara dan katalis bagi lahirnya tatanan global baru yang lebih adil dan beradab. Dunia melihat ASEAN sebagai masa depan, dan dunia melihat Indonesia sebagai pemegang kuncinya. Bukan kebetulan banyak negara mulai menggeser perhatian dari G7 ke ASEAN. Bukan kebetulan BRICS Watcher mulai mengakui Jakarta lebih strategis daripada Riyadh. Bukan kebetulan Prabowo kini disebut sebagai calon simbol perdamaian baru di panggung global. Saat sejarah berputar, kita tidak boleh jadi penonton. Karena kali ini sejarah sedang ditulis dari Jakarta. Dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam satu generasi sedang bukan sekadar hadir, kita memimpin.